mereka dengar papa mamanya berkelahi terus. Bisa mereka belajar dengan baik? Mereka dengar pintu dibanting, papa mama maki-maki. Saudara dengarkan, hancur hidup anak-anak itu. Mengapa jumlah street kids, anak-anak di jalan, itu makin banyak di dunia? Cuma satu penyebabnya. Ketika rumah mereka bukan lagi surga tapi neraka. Mereka gak betah. Saudara, ini perkara serius dalam kehidupan kita. Maka itu kekristenan kita. Saya mau sampaikan ini kepada semua kita. Kekristenan kita tidak dinilai berapa aktifnya kita seminggu di gereja. Dengar itu baik-baik. Setuju? Kekristenan kita tidak ditentukan berapa banyak persembahan yang kita berikan. Saudara, ketika saya banyak meneliti hidup keluarga-keluarga, ada satu saja penyebab. Anak-anak yang gak bisa respect kepada orang tua. Anak-anak yang jadi brutal, kalau saya pakai kata ini. Itu penyebab pertamanya itu ngeri. Simple things. Apa itu? Kalau melihat papa mamanya munafik. Antara di rumah dan di luar rumah beda. Oh, saya beritahu kepada saudara, anak-anak gak terima itu. Jawab ya atau tidak? Saudara, kita sering mendengar, walaupun tidak semua. Mengapa kita dengar beberapa anak hamba Tuhan hidupnya rusak? Salah satu penyebab yang saya pelajari, karena papanya waktu di mimbar dan di rumah beda. Ngerti maksudnya? Hubungan papa mama itu akan dilihat oleh anak. Maka itu saya selalu memakai cara ini. Kapan terakhir kali kita suami istri bergurau di depan anak-anak? Kalau perlu kritik-kritikan berdua. Anak-anak senang melihat papa mamanya lucu-lucu seperti itu. Katakan amin. Awas, itu ada yang senyum-senyum pahit di sini. Boro-boro bergurau. Awas ya. Saudara, serius, ini kapan terakhir kali? Nggak pernah. Harus itu. Saudara dengar. Anak-anak nggak perlu makan yang mewah-mewah. Mereka cukup bahagia melihat papa mamanya rukun, harmonis, lucu-lucu. Yang sudah tua-tua juga jangan berkata, jangan kayak muda. Salah. Amin. Yang seumurnya menikahnya 30 tahun, 40 tahun harus tetap lucu. Jangan sampai tidak. Harus bisa bergurau. Kapan terakhir kali kita berdua kejar-kejaran di rumah, anak-anak melihat, tapi jangan bawa pisau. Awas. Kejar-kejaran, anak-anak tepuk tangan, papa mama lucu, papa mama lucu. Serius dah. Itu kebahagiaan anak-anak, katakan amin. Enggak lucu benar. Serius dah. Tolong suami istri, mari kita jujur. Kapan terakhir kali kita bergurau berdua? Kapan? Tadi. Oke. Wah, luar biasa kalau tadi. Tapi jangan cuma di depan orang, awas ya. Maka itu saudara, hanya kita berdua yang bisa menciptakan neraka atau surga di rumah tangga kita. Amin. Kalau surga itu hadir di pernikahan kita, di rumah kita. Saudara bisa bayangkan? Bangun pagi itu indah dan menyenangkan. Tanya para psikolog. Tanda-tanda orang stres yang paling gampang dideteksi. Gak usah baca buku kemahalan, gak usah ke dokter. Gampang. Siapa yang dalam seminggu 3 hari saja bangunnya itu stres. Aduh, Senin lagi. Aduh, tulang capek semua. Aduh, ini lutut udah begini. Aduh, pinggang ini. Aduh. Kalau saudara bangun pagi nggak semangat, jangan lewat 3 bulan. Bahaya itu. Berarti nggak ada surga di rumah kita. Siapa yang tiap kali bangun pagi itu seger sekali, aduh senang sekali. Nggak malas bangun pagi, semangat betul. Nah, itu ada surga dalam hidupnya. Ada yang amin. Gampang mendeteksi. Suatu hari saudara, saya tanya papa gini.
Karena saya sering banyak ngajar, saya bilang, Papa, beri saya satu ayat saja untuk menolong banyak pernikahan, banyak keluarga. Sebagai barometer, tolok ukur. Sebagai apa istilahnya? Apa itu termometernya kalau ada yang sakit panas berapa itu. Saya minta satu ayat saja, Bapak. Lina mau kemana? Ke toilet. Enggak, Bapak, ke situ. Minta satu ayat aja, Bapak. Pokoknya rumah tangga kami ini aman tidak? Ayatnya di mana? Kan ayat itu banyak sekali, bukan, saudara? Tiba-tiba Papa itu menunjukkan ayat yang sangat simpel. Ayo kita semua lihat. Catat, yang nggak bawa Alkitab, catat. Ya, ini bisa dilihat yang bawa Alkitab cuma 5%. Lalu begini. Orang sebanyak itu ke gereja kok nggak bawa Alkitab. Awas ya lain kali. Kejadian 2, Cik Swanan baca lagi. Ayat yang ke-23. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Saudara, sebelumnya kan dikatakan begini. Papa membius Adam, betul nggak? Karena itu operasi pertama di dunia. Bukan operasi bisul, ini operasi tulang rusuk, saudara. Kalau Adam nggak dibius, kejet dia. Nah, maka itu dikatakan, maka Papa membuat Adam tidur. Masa lupa ya terus kan? Nyenyak. Nah, kata nyenyak ini penting. Saya cari kenapa harus tidur nyenyak. Nah, begitu tidur nyenyak sekali, lalu Papa membuat Hawa jadi istrinya. Jadi istri Adam. Nah, ketika selesai, Adam dibangunkan. Saya tanya, Bapak, mana ukurannya? Kalau rumah tangga kami masih aman. Rumah tangga saya tanya begitu. Yaitu yang mana? Begitu Adam bangun, kan dia tidur tadi tuh. Begitu bangun, lalu dia melihat istrinya. Inilah dia. Itu surprise toh. Mungkin nggak kalau ada kata inilah dia, belum? Inilah dia. Mungkin nggak seperti itu intonasinya. Lo mungkin tidak cepat jawab ini. Enggak. Inilah dia. Wah, kan luar biasa. Nah, dengar ya. Istri-istri besok hari Senin bangun agak siang. Suami bangun duluan. Dengar ya. Kalau suami belum bangun, goyang-goyang aja. Ya, supaya dia bangun duluan. Jadi, ini serius. Pakai ayat ini untuk menilai pernikahan kita. Masih aman atau tidak. Oh, ini hebat sekali. Setelah sekian tahun kita menikah, suami kita bangun pagi, istri kita masih tertidur lelap. Jujur, waktu kita melek, kita surprise atau bilang, ini gemuk sekali. Atau yang mana? Jujur, ayo jujur. Ini kenapa jadi begini nih orang ini? Siapa kesinggung? Lu enggak jangan kesinggung. Justru saya nolong istri-istri, dengarin baik-baik. Tolong para istri laporkan saya kalau ada suami nggak mau istrinya gemuk. Laporkan saya. Saya akan doakan supaya suami yang hamil dan punya anak. Ya serius. Dengar laki-laki, maka itu kalau saya berkati pernikahan, saudara. Ya, 5 tahun terakhir ini kalau saya berkati pernikahan, di samping janji itu, saya minta, suami, kamu ngomong satu kalimat ini. Aku terima engkau istriku gemuk maupun kurus. Lo harus. Karena sekarang banyak suami kurang ajar, saudara. Minta istrinya langsing terus. Suruh senam, suruh jungkir, suruh sudah. Ini jahat suami seperti itu. Maka itu dengar laki-laki. Hormon kita itu beda dengan hormon perempuan. Dengar itu baik-baik. Papa menciptakan hormon perempuan itu memang kodratnya lebih cepat melar daripada laki-laki. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan, susah langsingnya, langsung terus. Maka itu, tolong Pak Gembala, Pak Ben, kalau ada anniversary, suruh suami mengucapkan janji itu, aku terima kamu gemuk maupun kurus. Saya pesan itu, suruh mengucapkan. Sungguh, suami istri saya beri kesempatan. Nanti saya akan buka jam praktek. Laporkan suami yang nggak mau saudara gemuk. Saya akan jemur dia sampai kering. Biar orang. Serius kan? Maka itu waktu kita para suami bangun pagi, lihat seonggok daging di samping kita. Itu reaksi kita bagaimana? Apakah bilang, Tuhan terima kasih, engkau beri yang